surga di hari akhirat yang merupakan tempat yang paling abadi kenikmatannya. Jadi masuk surga itu jangan egois kita sendiri. Kita rajin ibadah sendiri tapi kita tidak mengajak keluarga kita rajin beribadah. Kita kuat imannya tapi kita tidak mendidik anak-anak kita menjadi orang yang kuat imannya. Kita misalnya berakhlak mulia tapi kita tidak mendisiplinkan anak kita menjadi akhlak yang mulia. Pada saat yang sama sayang sekali. Jangan sampai akhirnya keegoisan kita akan dituntut oleh anak kita sehingga tidak bisa punya kesempatan masuk surga karena keegoisan ini. Akhirnya anak akan menuntut kita untuk masuk bersama mereka ke dalam neraka, na'udzubillah. Jadi memang kita harus mampu mengkondisikan keluarga, menciptakan keluarga yang bertuhannya kepada Allah, yang kuat komitmennya kepada ajaran Islam, sekaligus ya ketika dia beramal apapun tidak akan lepas dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian selain itu akan diberikan kelezatan iman. Keluarga yang sebetulnya tidak kaya, keluarga yang mungkin sebetulnya terlihat ya kalau dari sisi fisiknya tidak seimbang, keluarga yang mungkin kalau dari sisi usia juga tidak sesuai, tapi kelemahan-kelemahan semacam itu tidak ada apa-apa, tidak menjadi masalah bagi keberlangsungan keluarga ini tetap harmonis dan keluarga ini bahagia. Kenapa? Masing-masing sudah merasakan kelezatan imannya. Jadi walaupun kata orang kita begitu begini ya tidak sesuai dengan pasangan kita, mungkin pasangan kita jauh lebih baik daripada kita atau sebaliknya suami kita lebih baik daripada kita, tapi di hadapan Allah selama kita bisa memiliki tiga hal tadi, bertuhan kepada Allah, komitmen pada Islamnya bagus, sekaligus kita terus sesuai syariat yang kita pegang adalah yang dibawa oleh Rasulullah, pada saat yang sama apapun yang terjadi dalam keluarga kita, kita akan terus merasakan kenikmatannya. Kita akan terus merasakan kebahagiaannya. Karena apa? Rasulullah memberikan janji dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan bahkan hadis-hadis yang lainnya. Katanya dzaqa halawatal iman man radiyallahu rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasulah. Ya, akan merasakan kelezatan iman. Bagi siapa? Kata Rasulullah, bagi orang yang sudah ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi apapun kendala dalam keluarga kita, apapun kenikmatan yang terbaik dalam keluarga kita, tidak akan pernah menjadi penghalang kita untuk mengajak keluarga jadi ahli surga. Karena apa? Kita mampu mengkondisikan semuanya di dalam keluarga ini, semua ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Inilah yang harus kita pegang terus dalam pendidikan ya anak kita dan dalam budaya amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga kita. Kemudian selain itu diwajibkan masuk surganya. Jadi masuk surga itu bukan pilihan karena kemauan kita, tapi Allah mewajibkan orang ini masuk surga. Dengan sendirinya begitu mudahnya ketika dihisab, begitu senangnya ketika di padang mahsyar, begitu mudahnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena Allah sudah wajibkan dia masuk surga. Sehingga sarana apapun yang menuju kepada surganya dimudahkan oleh Allah. Nah, itulah mengapa Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Sa'id, hai Abu Sa'id, Rasulullah menyebutkan man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa, hai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia wajib masuk surga. Subhanallah. Kita tidak perlu merengek-rengek, menangis-nangis, mencari tambahan amal ketika di padang mahsyar saat akan dihisab, karena sudah diwajibkan oleh Allah. Kita tidak perlu menuntut suami kita, anak kita yang dulu kita sudah banyak berkorban untuk mereka, berkhidmat untuk mereka, untuk berbagi amalnya agar kita mudah dihisab. Karena apa? Sudah diwajibkan oleh Allah. Bahkan sudah disediakan tempatnya tadi bersama para nabi, orang-orang yang jujur dengan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi subhanallah betapa indahnya keluarga yang sukses membentuk komitmen bersama, bertuhan kepada Allah, ya, kemudian Islam sebagai agama dan Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah dapat ridha Allah, tidak akan pernah ada rahmat yang terputus. Kalau sudah dapat ridha Allah, tidak akan pernah ada murka sedikit pun dunia maupun di akhiratnya. Sehingga yang ada itu kesenangan, kesenangan dan kesenangan. Ini yang dijanjikan oleh Allah ya, oleh Rasulullah kepada ya, kita semuanya dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, tiada seorang hamba yang muslim yang menyatakan di waktu pagi dan sore
3 kali raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah, kecuali dia berhak diridhoi oleh Allah pada hari kiamat. Inilah yang kita baca dalam maksurah setiap pagi dan sore. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan ridho Allah di hari kiamat. Bukankah tujuan hidup kita cuma satu, yaitu mendapatkan ridho Allah? Ini yang kita kejar terus, ini yang kita cari. Apapun yang kita lakukan, ini yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita tuju. Tapi Allah, Rasulullah sudah memberikan janji, siapa yang akan mendapatkan ridhonya Allah? Kalau dia selain yakin bahwa Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, diucapkan terus, diikrarkan terus. Agar apa? Ini mengingatkan hati kita yang terus digoda oleh nafsu, terus digoda oleh setan, digoda oleh sekeliling begitu banyak kemaksiatan, supaya kita ingat terus dan semakin kokoh keyakinannya bahwa Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Maka diulang-ulang terus setiap hari, harus 6 kali, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Semakin kita mantap mengucapkannya dan semakin yakin, disinilah ridho Allah akan terus mengalir kepada kita. Selain itu diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, jadi keluarga manusia biasa, keluarga yang banyak salahnya, banyak khilafnya, ya, banyak alfanya, banyak lupanya. Tapi ketika dia memiliki 3 hal ini, ya, memiliki komitmen untuk bertuhan kepada Allah, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, pada saat yang sama dalam hadis disebutkan dia akan diampuni dosa-dosanya. Kita ingin ya lahir dalam keadaan suci, tapi kalau kita kembali pada Allah dengan nafas kita yang terakhir juga suci bagaikan anak lagi baru lahir, tidak punya dosa. Bagaimana caranya untuk bisa seperti itu? Salah satu di antaranya yaitu kita terus ya membacakan atau menyebutkan raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tidak hanya di pagi hari dan sore hari, bahkan setiap selesai azan. Setelah selesai azan, ya, kita setelah baca Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah terus sampai selesai, kita iringi dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan barang siapa yang ketika setelah mendengar seorang muazzin ya, membacakan ya azannya, kemudian dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, ini hendaknya kita baca ya. Jadi setelah azan 5 kali ya. Karena setiap hari ada 5 kali azan. Kemudian pagi dan sore 3 kali berarti sudah 11 kali. Tambah lagi setiap selesai berwudu. Siapapun yang setelah selesai berwudunya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kata Rasulullah, maka dia ya dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu surga yang mana dia suka. Subhanallah. Allah itu sangat ringan memberikan kepada kita ya ajarannya, tapi sangat besar pahalanya. Tidakkah kita ingin mengajak semua keluarga kita bebas memilih pintu surga dari manapun yang kita inginkan? Setelah dia yakin, tambah lagi, ya diucapkan terus-menerus. Di waktu pagi dengan maksuratnya 3 kali dia baca, di waktu sore dia baca 3 kali, setelah selesai azan dia baca terus ya. Begitupun nanti ketika ya dia pada saat yang sama setelah selesai berwudu. Selesai berwudu, keluar dari kamar mandi, kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bebas masuk pintu surga di 8 surga yang kita mau. Nah, ini sangat penting untuk diamalkan oleh kita. Karena kita tidak ingin membuat ya keluarga kita nanti menjadi orang yang sengsara di hari akhiratnya. Kemudian yang keempatnya yaitu yang terakhir, interaksi yang optimal dengan Al-Quran. Setelah kita memiliki 3 tadi, bertuhan kepada Allah ya, dengan komitmen yang bagus, kemudian beragama Islam ya, atau menjadikan Islam sebagai agama dengan sangat kuat, dan yang ketiga memiliki komitmen yang baik terhadap pengakuannya dan keyakinannya Muhammad sebagai Rasul dan mengikuti syariatnya. Tambah lagi yang keempat ini yang terakhir, ada interaksi yang optimal dengan Al-Quran.
Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup bagi kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berusaha jadi orang yang bertakwa. Keluarga kita upayakan semuanya menjadi orang yang bertakwa. Maka jadikan Al-Quran sebagai ya kitab yang membawa hidayah bagi hidup mereka. Karena itu kalau ingin semua perilakunya bersumber kepada hidayah, interaksinya harus optimal dengan Al-Quran. Interaksi yang optimal ini pertama, tilawahnya jelas hatamnya kapan. Jangan sampai tilawahnya nggak jelas kapan hatamnya. Sudah 2 bulan nggak hatam, 3 bulan nggak hatam, 4 bulan nggak hatam. Gitu. Harus jelas kapan hatamnya. Dan tentu saja berkenaan dengan kemarin baru Ramadan berakhir, maka pada saat yang sama kita juga terus mempertahankan amal ibadah Ramadan kita. Janganlah terlalu jauh turunnya dari tilawah kita yang pada waktu Ramadan. Ramadan kita bisa hatam berapa kali, sekarang dalam sebulan bisa berapa kali. Jangan sampai kurang dari 50%-nya. Kalau kemarin kita bisa 6 kali, setidaknya 3 kali. Kalau kemarin bisa 4 kali, sekarang setidaknya 2 kali. Jangan turun dari 50%. Karena kalau kita sudah di awal-awal bulan ini sudah turun melorotnya jauh, maka kita akan lebih sulit lagi untuk bisa mempertahankannya pada bulan-bulan berikutnya. Yang kedua yaitu kita harus bertadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk dipahami isinya. Kita harus pelajari apa saja yang terkandung dalam Al-Quran agar benar-benar jadi hidayah yang nyata dalam hidup ini. Karena itu harus selalu ya bertadabbur. Pahamilah Al-Quran ya ayat demi ayatnya, sehingga kalau kita sudah paham ayat demi ayat kan kita akan bisa melakukan yang ketiga, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran itu begitu luas ya isinya, begitu padat, tapi juga begitu banyak yang terkait dengan hukum. Pada saat yang sama akan harus bisa menjadi perilaku kita sehari-hari. Yang keempatnya yaitu didakwahkan, diajarkan. Kita sedapat mungkin setelah paham terhadap isi Al-Quran dan mengamalkannya, jangan hanya untuk sendiri. Yang utama bagaimana suami agar sejalan dengan kita. Yang kedua bagaimana anak-anak keturunan ya supaya bisa sejalan dengan kita. Yang ketiga keluarga besar kita, kerabat kita. Yang keempat masyarakat seluruhnya yang ada di sekitar kita. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mendakwahkan isi Al-Quran itu merupakan cara kita berinteraksi secara optimal dengan Al-Quran, bukan cuma untuk diri kita. Sebab Al-Quran itu kasih sayang Allah. Jangan sampai kasih sayangnya dirasakan oleh segelintir orang. Padahal Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Tapi di mana isinya rahmat? Adanya dalam Al-Quran. Ar-Rahman allamal Quran, kata Allah. Ar-Rahman zat yang maha penyayang, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Nah karena itu ibu-ibu semuanya, interaksinya lebih optimal lagi dengan Al-Quran. Kita coba ya sekarang meningkat lagi. Kemarin sudah rajin menghatamkannya, sekarang kita mulai bisa nggak kita menambah hafalannya. Selain kita juga bisa menambah cara bertadaburnya. Kalau kemarin kita baru bisa baca terjemahnya, bisa nggak kita meningkat sekarang baca tafsirnya. Sekarang sudah banyak tafsir terjemahan. Karena apa? Kita ingin lebih optimal lagi interaksinya. Di dalam sejarah terbukti bahwa siapapun yang interaksinya optimal dengan Al-Quran, Allah berikan peradaban yang sangat tinggi dan diberikan kemakmuran yang luar biasa. Jadi ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara optimal, tidak akan ada lagi keluarga yang fakir, keluarga yang miskin. Allah sejahterakan semuanya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai tidak ada orang yang merasa berhak menerima zakat. Karena apa? Ya, interaksi dengan Al-Quran sudah sangat kuat. Karena itu pada saat yang sama Al-Quran hadir jadi kebahagiaan untuk kita semua. Tidak hanya di dunia, bahkan di hari akhirat. Al-Quran hadir sebagai penyelamat bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Al-Quran jadi panduan bagi kita dalam akidah, ibadah, dan bahkan akhlak, dan juga dalam muamalah. Karena itu Al-Quran mengatur hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan manusia lebih baik lagi kalau kita belum paham isi Al-Quran. Kemudian juga jangan takut dengan interaksi Al-Qurannya tinggi, kita akan jadi orang yang terbelakang, tertinggal. Justru dalam Al-Quran itu banyak ya banyak sekali sumber-sumber inspirasi yang akan membuat kita jadi termotivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukankah banyak rekayasa iptek itu diambil dari Al-Quran? Karena banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentang ayat-ayat kauniyah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Sehingga apakah itu termasuk inspirasi bagi ilmu sosial, ya, ilmu
pengetahuan dan teknologi, bahkan sampai ilmu genetika akan bisa diambil dari Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran hadir untuk masyarakat, tidak hanya di masa lalu, di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Semua masyarakat yang hadir dari masa zaman Rasulullah sampai nanti akhir zaman perlu kehadiran Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan hanya hadir sebagai sebuah mushaf di luar, tapi harus ada di hati kita, di pikiran kita, di seluruh anggota tubuh kita, bahkan dalam seluruh perilaku kehidupan berkeluarga kita. Kemudian dari sini kita bisa memahami modernisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara ketika kita sudah bisa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pantas pernah kejayaan Islam bisa dialami berabad-abad di masa lalu ketika mereka punya interaksi yang tinggi dengan Al-Quran. Dan kalau saja dulu tidak ada perang salib ke-1 dan ke-2, niscaya umat Islam itu masih berjaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tapi dengan adanya keteladoran umat Islam terhadap Al-Quran, maka diambillah seluruh ilmu yang sudah dicapainya. Sekarang umat Islam menjadi umat yang tertinggal. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini membawa misi perubahan terhadap peradaban baru. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga yang punya peradaban tinggi, kita pun interaksi harus optimal dengan Al-Quran. Kita lihat saja orang-orang yang cemerlang dengan peradaban yang sangat bagus itu tidak hanya lahir di masa Rasulullah, bahkan di masa salafus soleh setelahnya. Ibu-ibu yang hebat dari mulai misalnya Ibnu Taimiyah, ya, kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Syafi'i dan lain-lain, itu semuanya hidupnya sebetulnya di zaman yang tidak semodern sekarang dari sisi iptek, tapi cara berpikirnya sudah lebih modern daripada kita di masa lalu. Karena kalau kita mendidik anak itu visinya tidak tergambar untuk visi pendidikan anak sepanjang zaman. Tapi kalau di masa lalu mereka dengan interaksi yang kuat terhadap Al-Quran itu, visi pendidikan anak itu sepanjang zaman. Jadi mendidik anak menjadi anak yang generasinya berkualitas, tidak tertandingi, unggul sepanjang zaman, sehingga punya karya-karya besar yang tidak bisa ya tertandingi oleh umat-umat berikutnya. Maka lahirlah hadisnya Imam Bukhari yang tidak akan tertandingi kesahihannya. Hadirlah misalnya ijtihad Imam Syafi'i yang banyak digunakan di seluruh dunia. Hadirlah misalnya fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang luar biasa sampai lebih dari 30 jilid fatwanya yang dibaca oleh umat Islam seluruh dunia sampai sekarang. Karena apa? Mereka itu memang ketika interaksinya sangat kuat sekali dengan Al-Quran, jangkauan peradabannya itu tinggi sekali. Jadi pada saat yang sama, mereka punya karya berabad-abad di masa lalu, tapi dimanfaatkan sampai sekarang masih berguna dan bisa menjadi manfaat yang besar bagi seluruh umat manusia. Nah, kita melihat istri-istri yang hebat pun di masa lalu itu istri-istri yang punya komitmen tinggi ya terhadap interaksi dan Al-Quran. Kita tahu Utsman bin Affan ini orang yang cinta sekali terhadap Al-Quran, sehingga walaupun dia jadi khalifah, kalau sholat itu berlama-lama ya dengan mushafnya, berlama-lama ya berdiri dengan sangat panjang, baca surat yang panjang ya, kemudian tetap saja berdiri, tidak segera ruku. Itu walaupun sudah jadi khalifah masih bisa menyempatkan diri seperti itu, qiyamul lail yang panjang ya. Tapi dia memiliki istri yang luar biasa, istri yang punya interaksi yang tinggi dengan Al-Quran. Melihat suami itu bukan dari fisik dan usia. Seorang istri Nailah binti Farofisha, dia ini usia 18 tahun, wanita yang paling cantik sekali, ternyata dilamar oleh Utsman bin Affan. Waktu itu kata Utsman, saya sudah sangat tua, sangat jauh sekali bedanya usianya dengan kamu. Waktu itu kalau nggak salah Utsman bin Affan sudah lebih dari 70 tahun. Tapi kata dia, kata si wanita ini, usia tidak bisa membedakan kita, karena kita sama-sama menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka kedekatan itulah yang menjadi kebersamaan kita. Kemudian dikatakan, saya ini sudah menjadi orang yang lemah, sementara kamu sedang gagah-gagahnya, kan usia 18 tahun, mana cantik sekali. Tapi dia katakan kegagahan itu bukan pada fisik, tapi kegagahan itu ada pada kekuatan iman. Maka menikahlah mereka. Kita melihat bagaimana menikahnya seorang wanita cantik yang sangat muda, sangat beda jauh dengan usia suaminya. Tapi kesetiaannya, cintanya, pengorbanannya luar biasa. Jadi ketika malam itu Utsman bin Affan sedang sholat dengan Quran yang dibaca dengan sangat panjang itu, di luar sudah banyak orang mengepungnya. Kata istrinya, berhenti saja sholatnya. Tapi ternyata Utsman bin Affan tidak berhenti, dia terus melanjutkan sholatnya. Kata begitu selesai 2 rakaat dia salam, kata Utsman, saya lebih rela mereka masuk ke dalam rumah saya daripada saya menghentikan Al-Quran. Jadi pada saat sama dia berlanjut lagi sholatnya dengan Quran yang panjang,
maka masuklah mereka. Ketika mereka masuk itu langsung menghunus, mengeluarkan pedangnya, dan pada saat yang sama istrinya langsung mencegahnya. Ketika dia melerai dengan tangannya terputus, jari-jarinya terputus ya, satu tangannya. Kemudian akan dipukul lagi, dia lerai lagi dengan tangannya sebelah, terputus lagi sebelah jari-jarinya, jari-jari tangan di sebelahnya. Pada saat yang sama dihempaskanlah si istri ini. Kemudian di saat itulah dia peluk suaminya dan terbunuhlah bersama-sama. Jadi kita melihat bagaimana kesetiaan seorang istri dengan perbedaan yang luar biasa, tapi itu semua karena dilandasi oleh sama-sama yang memiliki interaksi yang kuat dengan Al-Quran. Jadi ketika hati, jiwa, pribadi ya sudah semua termagnet oleh isi Al-Quran, maka tidak akan ada lagi penghalang untuk bisa mempersatukan secara harmonis antara suami istri di dalam sebuah keluarga, dan juga